Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah shadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa ta'atih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pujian dan rasa syukur tidak lupa dan tidak henti-hentinya kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Limpahan karunia dan kenikmatan yang diberikan kepada kita mudah-mudahan menjadi wasilah, menjadi jalan diberikannya kenikmatan yang jauh lebih besar kepada kita semua dan lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam dilimpah curahkan kepada panutan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua tetap setia menjadi umatnya hingga yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, insyaallah kita akan lanjutkan kembali bahasan kita masih di tentang bab kematian. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah pertemuan sebelumnya kita membahas bagaimana bahwa ternyata diharapkan setiap manusia, bahkan setiap mukmin itu bercita-cita menjadi orang yang mati syahid. Kenapa? Karena di dalam mati syahid itu tidak ada pedihnya, rasa sakitnya, sakaratul maut gitu ya. Bahkan mereka berharap kembali lagi ke alam dunia ini untuk mendapatkan syahid yang kedua dan ketiga dan seterusnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang oleh Allah karuniakan syahid ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa ruya an Ibrahim bin Adham, dan diriwayatkan dari Ibrahim bin Adham rahimahullahu taala annahu qila lahu, sesungguhnya beliau pernah ditanya ya, lau jalasta hatta nasma' minka syai'an, karena beliau terkenal sebagai seorang alim, seorang yang zahid ya, orang yang zuhud. Kemudian ada orang yang mengajak, kalau bahasa kita, Pak Ustadz, Pak Kiai, Pak Ajengan, ayolah orang pengajian gitu ya. Kami mau mendengar nasihat dari Anda. Faqala, kemudian Ibrahim bin Adham menjawab, anni masyghulun bi arba'ati asya'. Saat ini aku sedang sibuk dengan 4 perkara ya. Jadi mohon maaf saya tidak bisa memenuhi keinginan bapak-bapak mungkin gitu ya, kalau bahasa kita ini. Saya sedang sibuk memikirkan 4 perkara. Bi arba'ati asya'. Falau faragtu minha, dan seandainya aku sudah selesai dengan 4 perkara itu, la jalastu ma'akum, saya akan datang bersama Anda gitu ya. Jadi beliau sedang sibuk memikirkan 4 perkara, permintaannya tidak bisa dipenuhi. Qila wa mahiyya, jadi sebetulnya secara tidak langsung beliau menolak, tetapi justru mengajarkan kepada kita sesuatu. Kenapa? Karena pertanyaan berikutnya, sebenarnya apa yang dipikirkan gitu ya. Jadi sebenarnya apa yang dipikirkan, kata jamaahnya itu. Qala, kemudian Ibrahim bin Adham menjawab, awwaluha, yang pertama, anni tafakkartu yaumal mitsaqi. Yang pertama, sesungguhnya aku memikirkan pada saat dulu ketika yaumul mitsaq, hari perjanjian, karena setiap manusia di alam ruh itu ditanya, setiap manusia, sebagaimana dalam Quran Allah spill kepada kita, alastu birabbikum gitu ya. Pertanyaan Allah, apakah aku ini Tuhan kalian? Dan pada saat itu ruh manusia menjawab, qalu bala syahidna, benar ya Allah, kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Nah,
hina ukhidha mitsaqu min bani Adam, ketika hari itu diminta ya perjanjiannya ya dari manusia. Qala Allah Ta'ala jalla jalalu wa taqaddasat asma'u, Allah Subhanahu wa taala yang maha agung dan maha suci asma-asmanya berkata, haula'i fil jannati wala ubali. Jadi pada saat itu Allah akan berkata, mereka manusia itu di surga, saya tidak peduli. Wa haula'i fin nari wala ubali. Baik mereka di surga ataupun di neraka itu tidak aku pedulikan. Artinya bahwa status Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan itu tidak dipengaruhi oleh posisi kita di surga atau di neraka. Falam adri min ayil fariqaini kuntu ana. Dan saya tidak tahu bahwa nanti di yaumil mitsaq itu pada saat saya menjawab atau nanti di yaumil akhir ketika Allah meminta perjanjian itu ya, apakah saya termasuk orang yang di surga ataupun di neraka. Ini yang pertama. Dan memang ketika perjanjian itu oleh Allah tagih, kamu dulu waktu di alam ruh itu sudah bersaksi bahwa aku Tuhanmu. Ya. Dan apa yang kita lakukan sekarang ini sebagai bukti, sebagai komitmen kita terhadap perjanjian kita di alam ruh kita dulu. Sehingga mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berada di dalam surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan beliau memikirkan apakah nanti saya ini termasuk orang yang oleh Allah jadikan sebagai ahli surga atau ahli neraka. Saya tidak tahu gitu ya. Kemudian wasani yang kedua yang beliau pikirkan adalah tafakkartu bi annal waladi idza qadallahu ta'ala bi khalqihi fi batni ummihi. Yang kedua adalah aku sedang memikirkan ya bahwa setiap manusia ketika Allah takdirkan ketentuannya ya di dalam perut ibunya, wa nufikha fihi ar-ruh, dan Allah tiupkan ruhnya ke dalam bayi itu ya yang ada dalam perut ibu. Faqala al-malakul ladzi wukila bihi ya rabbi asyaqiyun am sa'idun. Menurut hadis yang lain disebutkan bahwa pada usia 4 bulan atau 30 kali 4 atau 40 kali 3 gitu ya. 4 bulan, usia 4 bulan kandungan, ketika ditiupkan ruh ini, sebelum ditiupkan Allah telah tentukan takdirnya. Setiap orang rezekinya, matinya. Ya, termasuk juga di sini pertanyaan adalah asyaqiyun am sa'idun. Apakah orang ini termasuk orang yang syaqi? Ya, yang celaka, yang sengsara, am sa'idun, atau orang yang bahagia, orang yang senang gitu ya. Dan itu sudah ditentukan, sudah dicatat pada saat nufikha fihi ruh, pada saat ditiupkan ruh ke dalam perut ibu. Falam adri kaifa kharaja jawabi fi dzalikal waqti, dan aku tidak tahu apa yang keluar dari mulutku, jawaban dari malaikat itu, apakah aku termasuk orang yang syaqi atau orang yang sa'id. Jadi memang kita tidak tahu, hanya saja di dalam pertanyaan, dalam hadis pertanyaan sahabat Abu Bakar As-Siddiq, bahwa kita mudah-mudahan sedang mengusahakan takdir terbaik kita dengan berbuat amal dengan sebaik-baiknya. Nah, mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang tahu atau orang yang sadar dengan takdir Allah Subhanahu wa taala itu, sehingga kita akan berusaha termasuk orang-orang yang bahagia mencari takdir terbaik kita dengan beramal sebaik-baiknya. Dan beliau juga memikirkan apakah saat itu aku dicatat oleh Allah sebagai saqiyun am sa'idun, termasuk orang yang celaka, orang yang sengsara, atau orang yang bahagia. Ini perkara kedua yang beliau pikirkan. Wasalisu, dan yang ketiga, hina yanzilu malakul mauti, ketika datang malaikat maut. Fa idza arada ay yaqbidha ruhi, ketika malaikat maut ini akan mencabut ruhku, fayaqulu, malaikat maut ini berkata, ya rabbi ama'al muslimina amma'al kafirin, apakah orang ini termasuk golongan orang-orang muslim
yang mati dalam keadaan Islam, am kafirin, atau termasuk orang-orang yang golongan orang-orang yang kafir. Fala adri kaifa yakhruju jawabi. Maka beliau berkata, dan aku tidak tahu apakah jawaban malaikat itu, apakah jawaban yang keluar dari mulut ini termasuk orang yang muslim atau orang yang kafir. Memang tidak tahu akhir hayat kita, tapi kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang husnul khatimah di akhir hayat kita. Kemudian warabi'u, dan yang keempat adalah tafakkartu fi qaulillahi subhanahu wa ta'ala. Aku memikirkan tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Ya, ini dalam surat Yasin ya. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Terpisahlah pada hari ini dari kaum muslimin, ayyuhal mujrimun, wahai orang-orang yang jahat. Ya. Fala adri min ayyil fariqaini akunu, kata beliau, apakah aku ini termasuk orang yang mukminnya atau orang yang mujrimunnya, gitu ya. Maka aku tidak tahu kondisi ini. Maka aku sedang memikirkan, kata Ibrahim bin Adham, tentang 4 perkara ini. Kita termasuk mudah-mudahan orang-orang yang tidak disebutkan oleh Allah supaya terpisah dari kaum muslimin, gitu ya. Nanti di akhirat memang akan dipisahkan, Pak, ya. Mana orang-orang yang akan mendapat kebahagiaan, golongan kaum muslimin, kaum mukminin, atau golongan orang-orang yang berbuat dosa, karena mereka akan digiring berdasarkan dengan perbuatan-perbuatan. Qala al-faqih, maka berkata al-faqih Abu Hasan Al-Qani rahimahullah ta'ala, tuba liman razaqahullahu al-fahma, maka berbahagialah bagi siapapun yang telah Allah karuniakan al-fahma, pemahaman, wa aiqadha min sinatil ghaflati, dan diberikan kesadaran min sinatil ghaflati, dari sebelum terjerumusnya ke dalam kelalaian. Sinah itu kalau dalam bahasa Arab itu ada tidur itu dikadarkan beberapa kelompok, Pak. Ini sebagaimana dalam surat An ayat kursi ya. Allahu la ilaha illa huwa hayyul qayyum la ta'khudhu sinatun wala naum, ya. Sinah itu istilah Sunda mah ngerejek, Pak. Nah, gitu ya. Sebentar gitu. Tidur sebentar. Nah, gitu sinah, ya. Kalau nuas itu ngantuk, ya. Ngantuk sebelum tidur itu kita ngantuk dulu, itu nuas. Nah, kalau naum ya tidur lelap, naum. Kemudian ada istilah lain adalah rukud. Wahum rukud, dan mereka tidur yang panjang gitu ya, tidurnya panjang lama gitu ya, itu rukud bahasanya. Jadi kalau anu neblek, Pak, ya. Orang Sunda itu neblek, itu rukud gitu. Ya bukan tidur, kalau tidur mah ya wajar gitu ya. Kalau rukud tuh pelor ya. Ya nempel gitu ya, mudah tidur dan lama tidurnya, itu rukud ya. Ada juga hujur, wahum yahja'un, ya. Itu adalah tidur sejenak di malam hari, tidur sejenak. Kayak seperti Rasulullah SAW itu ketika habis sholat qiyamul lail itu sebelum subuh itu tidur dulu, itu hujur, ya. Jadi tidur sejenak di malam hari. Itu bahasanya beda. Kalau di istilah kita mah tidur gitu ya. Sinah itu berarti di sini min sinatil ghaflah, artinya orang yang sebelum dia terjerumus lebih dalam, ya. Kita alhamdulillah diberikan kesadaran ya untuk untuk segera sadar dalam kesalahan kita dan mempersiapkan kematian kita. Kalau dari waktunya itu ada ailullah, ada qailullah, ada hailullah gitu ya. Tidur setelah subuh, tidur sebelum atau setelah duhur, itu yang disunahkan, dan tidur pada asar gitu ya. Ada ailullah, qailullah, hailullah gitu ya. Tadi kalau dari waktunya, kalau dari lama atau tidaknya itu dari tadi ya. Ada sinah, ada nuas, ada naum, ada rukud, ada hujur gitu ya.
Itu dalam istilah bahasa Arab ya, sangat banyak sekali kosakatanya. Kalau terjemahkan bahasa Indonesia kan susah Pak ya. Susah. Ya. Kalau bahasa Sunda mungkin ada mirip gitu ya. Karena bahasa Sunda itu kosakatanya banyak untuk kondisi-kondisi tertentu. Dan kita bersyukur, berbahagia kata beliau jika seandainya masih diberikan kesadaran ya tentang sebelum terjerumus ke dalam kelalaian. Wa waffaqahullahu litafakkur fi amri khatimatihi, dan kita diberikan oleh Allah taufik untuk memikirkan tentang akhir dari hayat kita, urusan hayat. Fanas'alullaha ta'ala, maka kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala ayyaj'ala khatimatana, untuk menjadikan akhir hayat kita fi khairin, dalam kebaikan. Wa yaj'ala khatimatan, dan menjadikan akhir hayatnya ma'al bisyarati, disertai dengan bisyarah, kabar gembira gitu ya. Fa innal mu'mina, maka sesungguhnya seorang mukmin lahu bisyaratun ya, bagi seorang mukmin itu ada kabar gembira minallahi ta'ala, dari Allah Subhanahu wa taala, inda mautihi, ketika dia meninggal dunia. Jadi ketika syakaratul maut itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada seorang mukmin. Wa huwa qulu ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Surah Fussilat ya. Yaitu sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabbunallah, Tuhan kami Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah, teguh di dalam perkataannya itu, yakni amanu billahi wa rasulihi, yaitu mereka beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya, wa tsabatu 'alal imani, dan mereka tetap dalam keimanannya. Wa yuqalu, menurut pendapat yang lain, tsumastaqamu, bahasa kemudian mereka istiqomah, yakni ad-daw al-fara'id, yaitu mereka melaksanakan kewajiban-kewajibannya, fardu-fardunya, wa nahau 'anil maharim, dan mereka menjaga dari hal-hal yang diharamkan. Wa qalu Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, dan berpendapat Yahya bin Mu'adz Ar-Razi rahimahullahu ta'ala, yakni istaqamu, yang dimaksud dengan istaqamu yaitu mereka istiqomah af'alan kama istaqamu aqwalan, mereka istiqomah dalam perbuatan sebagaimana mereka istiqomah dalam ucapannya. Wa qala ba'duhum, dan sebagian ulama berpendapat istaqamu ala sunnati wal jamaati, mereka istiqomah dalam menjalankan sunnah wal jamaah. Tatanazzalu alaihimul malaikatu, diturunkan kepada mereka malaikat, yakni alal ladzina amanu, yaitu kepada orang-orang yang beriman, wastaqamu, dan mereka orang yang istiqomah. Tatanazzalu alaihim, akan turun malaikat kepada mereka, indal mauti, ketika mautnya, al malaikatu, yaitu malaikat. Dengan apa? Bil bisyarati, dengan kabar gembira. Alla takhafu wala tahzanu, bahwa mereka tidak usah takut, wala tahzanu, dan tidak usah sedih. Yakni yaquluna, para malaikat itu berkata, lahum, kepada orang-orang yang beriman dan beristiqomah, la takhafu ma baina aidikum, janganlah kalian takut apa yang ada di hadapan kalian, min amri dunya, dalam urusan dunia, wa absyiru bil jannati, dan berilah mereka kabar gembira, bil jannati, dengan surga, allati kuntum tu'adun, yang surga itu untuk kalian telah dijanjikan, yakni al jannatul lati wa'adakumullahu biha, ya, yaitu surga yang telah dijanjikan kepada kalian oleh Allah Subhanahu wa taala, ala lisani nabiyikum, melalui lisan nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Jadi insyaallah orang-orang yang beriman itu ketika mereka meninggal dunia saat sakaratul maut, akan datang turun malaikat kepada orang ini dan memberikan kabar gembira, ya. Kabar gembiranya apa? Tadi
bahwa mereka tidak akan diberikan rasa takut menghadapi apapun, mereka tidak akan diberikan rasa sedih, bahkan mereka dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala surga yang disiapkan bagi mereka. Jadi insyaallah mudah-mudahan keimanan kita aqwalan wa af'alan wa aqwalan gitu ya. Kita sudah beriman secara lisan, kita juga sudah beriman mudah-mudahan melalui ibadah yang kita lakukan, termasuk kita orang yang istiqomah di dalam melaksanakan apa yang telah Allah janjikan gitu ya. Wa yuqalu, dan disebutkan al-bisyaratu indal mauti ala khamsati aujuhin, bahwa dikatakan kabar gembira ketika meninggal dunia ini ada 5 rupa, ada 5 macam gitu ya. Jadi yang disebut bisyarah apa saja nih kabar gembira itu? Gitu. Ada 5 menurut sebagian ulama. Awwaluha, yang pertama adalah lil amatil mu'minina, kabar gembira bagi umumnya orang-orang beriman atau kebanyakan orang beriman gitu ya. Ini pertama. Yuqalu lahum, dikatakan kepada orang awam di golongan kaum mukminin atau kebanyakan orang mukmin, dikatakan lahum kepada mereka la takhafu ta'bida al-azabi, jangan takut terhadap abadinya siksaan ya. Karena ada yang di akhirat nanti disiksa, ada yang abadi Pak, ada yang cuma sebentar, ada yang disiksa tidak selamanya. Jadi yang pertama diberikan kabar gembira kepada umumnya orang beriman, yaitu tidak usah takut terhadap abadinya kekalnya siksaan, yakni la tabquna fil azabi, yaitu orang beriman pada umumnya tidak akan selamanya disiksa abadan ya. Wa yashfa'u lakum al-anbiya was-salihun, kenapa? Karena akan dapat pertolongan dari para nabi dan orang-orang yang saleh. Syaratnya beriman Pak, itu ya. Jadi dikatakan, jadi kenapa Allah mengajarkan kepada kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kenapa ditutup dengan wa qina adzabannar? Karena sebagian muslimin, sebagian mukminin itu akan merasakan siksaan neraka dulu. Sehingga Rasulullah SAW sampai matanya sembab ketika malaikat Jibril datang kemudian menjelaskan tentang pintu-pintu neraka, yang salah satu pintunya itu diperuntukkan bagi umat Rasulullah SAW. Beliau sedih. Kenapa? Sebagian kaum mukminin akan disiksa dulu. Tapi tenang gitu ya, tidak selamanya disiksa. Siapa? Enggak ya. Jangan karena kemarin kita mendengar kita sudah bahas, orang menyangka bahwa insya Allah nanti ada dibahas berikutnya tentang azab ya, tentang azab kubur gitu ya, tentang azab kubur. Itu orang menyangka bahwa ketika seseorang diberikan sendal dari api neraka sampai mendidih otaknya, orang ini menganggap bahwa itu adalah azab siksaan yang paling besar. Padahal itu min auhan, itu adalah siksaan yang paling ringan. Orang menyangka wah ini siksaan paling berat, padahal itu yang paling ringan. Diberi sendal dari siksa api neraka sampai mendidih otaknya saking panasnya, gitu ya. Maka kita bermohon kepada Allah, waqina adzabannar. Jadi mohon ya Allah, saya dimohonkan masuk ke dalam surga, ya, tapi tidak melalui neraka dulu. Karena yang pertama tadi di antara bisyarah itu adalah kabar baiknya orang mukmin selama dia beriman walau punya dosa akan disiksa dulu. Kalau istilah orang Sunda mah diseuseheula gitu nya. Diseuseheula, dosa-dosanya dibersihkan dulu. Nah, baru setelah itu akan dikeluarkan melalui syafaat para nabi dan orang-orang soleh dari siksaan neraka. Jadi tidak akan abadi. Ini kabar gembira pertama Pak kepada lil amatil mukminin. Wala tahzanu ala futis thawabi, dan jangan bersedih terhadap hilangnya balasan pahala. Ya, insya Allah balasan pahalanya masih akan ada, sehingga kita
layak dikeluarkan dari neraka. Kenapa? Karena kita pernah melakukan kebaikan-kebaikan dan pahala ini akan tetap ada gitu ya. Wa absyiru bil jannati, dan akan berikan kabar gembira kepada orang amatul mukmin ini bil jannati, yakni marji'ukum ilal jannati, tempat kembali orang beriman akhirnya adalah di surga. Man qala la ilaha illallah dakhala al jannah, barang siapa yang berkata dan yakin dengan perkataan ini la ilaha illallah dakhala al jannah, saya mah dah musim teh salat lah, yakin la ilahnya teu naon gitu, cuma nanti merasakan dulu di sisa dina gitu ya. Nah, mudah-mudahan kita mah enggak Pak ya, tidak melalui neraka dulu, tapi itu kabar gembira, artinya tidak abadi disiksaannya, tapi melalui itu dulu. Tapi jangan juga lah ini lah paling cenah, itu janganlah ya, janganlah ya, jangan nganggap remeh ya siksaan di neraka itu, masya Allah, subhanallah ya, tidak akan bisa kita tahan gitu ya, karena tempat kembali orang beriman adalah surga. Wasani, kemudian yang kedua yang disebut bisyarah kabar gembira adalah lil mukhlisin, bagi orang-orang yang ikhlas di dalam amalnya. Yuqalu lahum, dikatakan kepada mereka, la takhafu radda a'malakum, jangan takut ditolaknya amal-amal kalian. Fa inna a'malakum, karena sesungguhnya amal kalian maqbulatun, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tahzanu, dan janganlah bersedih, ala fautis tsawabi, terhadap hilangnya balasan pahala. Fa inna lakum as-tsawabu mudha'afan, karena sesungguhnya bagi kalian orang yang ikhlas itu balasan pahalanya mudha'afan, ya, dilipat gandakan. Wala tahzanu, dan janganlah bersedih, ala ma fa'atum, terhadap apa yang telah kalian lakukan, ba'da taubati, setelah taubatnya. Jadi insyaallah orang-orang yang ikhlas gitu ya, pahalanya akan diberikan berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasalisu, dan yang ketiga, littaibin, dikatakan kabar gembira bagi orang-orang yang tobat. Yuqalu lahum, dikatakan kepada mereka, la takhafu, jangan takut, min dzunubikum, dari dosa-dosa yang telah kalian lakukan. Fa innaha maghfuratun, karena sesungguhnya dosa-dosa yang kalian lakukan telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tahzanu, dan jangan kalian bersedih, ala fautis tsawabi, terhadap hilangnya balasan pahala, ba'da taubati, setelah datangnya taubat. Warabi'u, dan yang keempat, lizuhad, kepada orang-orang yang zuhud. La takhafu, janganlah kalian takut, al-hasyr wal hisab, di padang mahsyar dan di yaumil hisab. Kenapa? Karena orang yang zuhud itu ya, orang yang zuhud ini meninggalkan dunia Pak ya, sehingga hisabannya itu menjadi enteng ya, beda dengan mungkin orang yang ngumpul-ngumpul harta, yaitu pasti hisabnya lah, kalau istilah dunia ini auditnya lama. Tapi orang yang zuhud, setiap dia punya harta dia kembalikan kepada Allah, sehingga hisabnya sangat mudah. Jadi jangan takut ketika padang mahsyar dan ketika dihisab. Kenapa? Karena orang-orang yang zuhud itu mereka mengambil dunia seperlunya saja gitu ya. Wala tahzanu, dan janganlah kami bersedih, min nuqsanil ad'afi, dari kekurangan orang-orang yang lemah. Wa absyiru bil jannati, dan berikanlah kabar gembira dengan surga, bila hisabin wala adzabin, orang yang zuhud itu akan diberikan surga bila hisabin wala azabin. Nah, ya, ini pilihannya Pak. Ya, tanpa dihisab, tanpa disiksa dulu. Nah, jadi VVIP lah gitu ya. Jalur khusus di surganya itu ya. Jadi kalau yang lain ini ngantri ya, kita mah fast track lah gitu. Fast track ke surganya tanpa melalui portal-portal hisaban gitu ya, tanpa melalui masuk dulu ke dalam ujian siksaan. Ini orang yang zuhud gitu ya. Ini pilihannya. Ini yang ketiga. Kemudian wal khamis, ini yang kelima, lil ulama alladzi ya'lamuna an-nas yu'allimuna an-nas. Yang kelima adalah yang disebut kabar gembira, diberikan kabarnya pada para alim ulama
alladzi yu'allimuna an-nasa, yang mengajarkan kepada manusia al-khaira, kepada kebaikan, wa 'amilu bil ilmi, dan mereka mengamalkan ilmunya. Yuqalu lahum la takhafu min ahwali yaumil qiyamah. Dikatakan kepada para ulama yang mengamalkan ilmunya, mengajarkan manusia kepada kebaikan, la takhafu, janganlah kalian takut, min ahwali yaumil qiyamah, dari kengerian hari kiamat, wala tahzanu, dan janganlah bersedih, fa innahu yujzikum bima amiltum, karena Allah akan memberikan balasan dari apa yang telah kalian amalkan. Wa absyiru bil jannati lakum, dan berikan kabar gembira dengan surga untuk kalian. Wa maniktada bikum, dan orang-orang yang telah diajarkan kepada kalian. Wa tuba liman kana akhiru amrihi bil bisyarati, maka berbahagialah kepada orang-orang yang akhir dari urusannya adalah dengan kebahagiaan. Fa innama takunu al bisyaratu, karena sesungguhnya bisyarah, kabar gembira ini, liman kana mu'minan muhsinan fi amalihi, bagi orang-orang yang mukmin, yang muhsin dalam amalnya. Fatanazzalu alaihil malaikatu, maka malaikat akan datang kepada mereka. Fayaquluna lil malaikati, dan mereka berkata kepada malaikat, man antum, siapakah kalian? Ya. Fama ra'ayna ahsana wujuhan, kami tidak pernah melihat, ya, wajah sebaik kalian, wala atyab, dan wajah sebaik kalian, rihan, yang lebih, dan kami tidak merasa atau tidak pernah mencium wangi seperti kalian. Fayaquluna nahnu auliyaukum, ya, kemudian mereka berkata, malaikat, kami adalah auliyaukum, yakni hafadzatukum, yaitu orang-orang yang menjaga kalian. Alladzina kunna naktubu a'malakum, kami adalah orang-orang yang pernah mencatat amal-amal kalian, fil hayati dunya, dalam kehidupan dunia, wa nahnu auliyaukum fil akhirati, dan kami yang menjaga kalian di akhirat. Ya, fayambaghi lil aqil ayatanabbaha min rafdatil ghaflah, maka kita harus memperhatikan sebelum terjerumus dalam kelalaian. Jadi itu Pak yang menjadikan, atau kelompok orang-orang ulama yang mengamalkan ilmunya, mengajarkan orang-orang manusia dalam kebaikan. Walaupun sekarang kita, umat kita gitu ya, di Indonesia sedang mendapatkan fitnah yang dahsyat luar biasa dengan kejadian para ustadz, para pemilik pondok yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak selayaknya dilakukan oleh seorang ulama gitu ya. Dan ini menjadikan salah satu ujian bagi kita ya. Jadi kata Nabi, ada orang yang dijadikan sebagai mafatihul khair, pembuka kebaikan, penutup kejelekan. Ada juga yang dibalik, orang yang membuka kejelekan, menutup kebaikan, gitu ya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menutup kebaikan dari orang lain. Jadi orang tua yang akan menyepelahkan ke pesantren takut ya, wah jangan-jangan di pesantren ini tidak mudah aja lah, jangan ke sekolah umum aja. Jadi subhanallah ya, jadi ujian bagi kita semua. Nah, mudah-mudahan kita mah memiliki cita-cita gitu ya, menjadi seorang yang berilmu ya, anak-anak kita jadi ulama, jadi ustadz, jadi kiai yang mengamalkan ilmunya dan mengajar orang lain untuk kebaikan ya. Fitnah akhir zaman seperti ini Pak ya, gula masuk ya, orang-orang yang tahu tentang agama, orang-orang yang paham tentang agama, tetapi hanya sebatas di pikirannya saja, tidak diamalkan dalam kesehariannya ya. Dan itu memang sudah saya pernah bahas gitu ya di beberapa majelis gitu ya, bahwa sekarang banyak orang yang sebagai statusnya saja gitu. Jadi dia menjabat status, betul, kayak misalkan ada ustadz tapi pakai celana pondok Pak ya, kan secara tidak langsung kenapa tidak belajar fikih ya, ulutudan gitu Pak pakai gitu ya. Ada guru agama yang pakai celana pendek gitu ya. Jadi dia hanya statusnya aja sebagai guru agama, tapi dia bukan sebagai alim, sebagai orang yang paham tentang agamanya. Jadi hanya statusnya aja supaya dapat gaji, supaya dapat uang gitu ya. Na'udzubillah, mudah-mudahan kita jauhkan. Dan bisyarah ini yang
kelima ini, yaitu bagi mereka para alim ulama, para ahli agama yang mengamalkan ilmunya dan mengajarkan kepada manusia. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang yang ketika diberi ilmu, Allah berikan kesempatan, Allah berikan taufik kepada kita untuk mengamalkan ilmu kita. Karena itu salah satu yang akan menjadikan kita orang yang mendapatkan keselamatan di akhirat, gitu, karena ilmu yang diamalkan dan diajarkan kepada orang lain. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Untuk kesempatan hari ini itu saja para hadirin rahimakumullah. Mudah-mudahan peringatan-peringatan yang ada dalam qaul ulama, dalam firman Allah Subhanahu wa taala tentang kematian ini menambah keyakinan kepada kita tentang bagaimana kita harus mempersiapkan kematian kita dan bagaimana kita harus berhati-hati dalam kehidupan dunia ini sehingga kita mendapatkan keselamatan dan dijauhkan dari siksa api neraka. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya aziz ya ghaffar ya Rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.